Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Alfiani, NIM 1119033 kelas HKIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem politik di Arab Saudi. Langsung saja, yang pertama yaitu konstitusi dan dasar pemerintahan. Di Arab Saudi menggunakan konstitusi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai undang-undang dasar tertulis atau konstitusi. Menggunakan Nidar al-Asasi lil Hukmi tahun 1412 Hijriah atau 1992 Masehi sebagai the basic law of government atau hukum dasar pemerintahan. An-Nidar al-Asasi lil Hukmi tahun 1412 Hijriah atau 1992 Masehi terdiri dari 83 pasal yang terbagi atas 9 bagian, yaitu: pertama, prinsip-prinsip umum; yang kedua, sistem pemerintahan; ketiga, anggota masyarakat Saudi; yang keempat, prinsip-prinsip ekonomi; yang kelima, hak dan kewajiban; yang keenam, kekuasaan negara; 7, urusan dan keuangan; 8, otoritas kontrol dan audit; 9, ketetapan umum. Selanjutnya, bentuk negara dan sistem pemerintahan. Saudi Arabia adalah suatu negara yang berbentuk kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlaku di Arab Saudi adalah sistem pemerintahan monarki absolut yang ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 An-Nidar al-Asasi lil Hukmi tahun 1412 Hijriah bahwa sistem pemerintahan Arab Saudi berbentuk monarki atau kerajaan. Sistem pemerintahan monarki absolut berarti kedaulatan mutlak ada di tangan raja. Raja memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Semua undang-undang disahkan baik oleh dekret kerajaan atau dengan keputusan menteri yang harus disetujui oleh raja. Sebagai negara monarki absolut, pengangkatan raja tidak didasarkan pada pemilihan rakyat. Karena itu, pembentukan partai dan pemilihan umum dilarang. Raja Abdullah mengeluarkan undang-undang yang membentuk lembaga suksesi kerajaan atau Allegiance Institution yang terdiri dari para anak dan cucu dari Raja Abdul Aziz ibnu Saud. Dalam ketentuan baru, raja tidak lagi memiliki hak penuh dalam memilih putra mahkota. Raja dapat menominasikan calon putra mahkota, namun komite suksesi akan memilih melalui pemungutan suara. Kemudian selanjutnya yaitu sistem hukum dan kekuasaan kehakiman. Ada dua institusi hukum yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum, yaitu Mahkamah Syariah dan Lembaga Fatwa. Mahkamah Syariah mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Mahkamah Syariah berwenang memeriksa perkara pidana atau jenayah, perkara perdata atau muamalah, dan wilayah yuridiksinya terbatas berdasarkan kompetensi relatif. Terdapat pula lembaga hisbah yang berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan perilaku pasar seperti penyimpangan timbangan atau penipuan dalam transaksi jual beli. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradia Nabila, NIM 1119034 kelas HKIA. Saya akan menjelaskan tentang materi sistem politik di Iran. Konstitusi negara Iran memiliki institusi demokrasi yang melengkapi sebuah sistem pemerintahan parlementer dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif negara Iran yaitu pemimpin agung dan presiden. Seorang presiden bertanggung jawab atas konstitusi negara dan juga memastikan dan mempraktikkan kekuasaan eksekutif. Namun, presiden tidak berkuasa atas perkara-perkara yang ada di bawah kekuasaan pimpinan agung. Iran memiliki lembaga-lembaga lain seperti Majelis Ahli, Dewan Pengawasan Konstitusi, Dewan Kebijakan Nasional, mekanisme kontrol, sistem parpol dan pemilu, dan Dewan Keamanan Nasional. Negara Iran menganut sistem teodemokrasi. Sistem demokrasi negara Iran yaitu gabungan antara agama dan politik yang berasaskan teodemokrasi. Selanjutnya, adapun wewenang dan tanggung jawab rahbar menurut pasal 110 Konstitusi Republik Islam Iran adalah: 1. Menentukan politik secara keseluruhan sesuai dengan sistem yang ada di Republik Islam Iran setelah berkonsultasi dengan Dewan Kemaslahatan dan Kearifan. 2. Mengawasi secara umum setiap kebijakan. 3. Mengeluarkan referendum.
4. Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. 5. Menyatakan perang, perdamaian, dan memobilisasi pasukan bersenjata. Pemimpin tertinggi Iran dapat diberhentikan dari tugasnya apabila tidak lagi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, atau kualifikasi seperti yang diwajibkan dalam pasal 5 dan 109. Konstitusi Iran tidak dimilikinya lagi serta keputusan tersebut akan ditetapkan oleh Dewan Ahli Pakar. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron, NIM 1119037. Saya di sini akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu sistem politik di negara Pakistan. Yang pertama adalah perkembangan dinamika politik dan pemerintahan Pakistan. Dinamika politik di Pakistan diwarnai oleh krisis pemerintahan dengan keterlibatan militer dan kelompok-kelompok etnis di dalamnya. Otoritarianisme, kekuasaan eksekutif yang kuat, fase darurat militer, perpecahan dan konflik yang sering terjadi antara kelompok-kelompok etnis, dan keberadaan ekstremisme serta militan telah menjadi isu endemik di negara ini. Etnis di dalamnya, otoritarianisme, kekuasaan eksekutif yang kuat, fase panjang darurat militer, perpecahan dan konflik yang sering terjadi antara kelompok-kelompok etnis, dan keberadaan ekstremisme serta militan telah menjadi isu endemik di negara ini. Yang kedua adalah sistem politik dan struktur negara Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memiliki 3 tingkatan pemerintahan, yaitu pusat, provinsi, dan lokal. Pemerintah pusat dipimpin oleh kepala negara, yaitu presiden, yang dipilih secara tidak langsung melalui electoral college yang terdiri dari Senat, Majelis Nasional, dan 4 majelis provinsi. Masing-masing provinsi memiliki undang-undang dan kementerian yang memberdayakan pemerintah lokal. Seperti yang tercantum pada pasal 140A, menyatakan bahwa setiap provinsi secara hukum harus menetapkan sistem pemerintahan lokal dan menyerahkan tanggung jawab politik, administratif, dan keuangan serta kewenangan kepada perwakilan terpilih dari pemerintah lokal. Masuknya elit birokrasi militer ke dalam arena politik bisa disimpulkan yang disebabkan oleh kesengajaan atau karena kelalaian. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya organisasi partai politik yang berkembang dengan baik sehingga tidak dapat mendistribusikan sumber daya secara adil di setiap provinsi yang ada. Kehadiran partai di dalam sebuah negara demokrasi sesungguhnya merupakan kekuatan politik dan sosial yang cukup besar. Melihat keberadaan partai politik di masa perjuangan kemerdekaan yang bertempur melawan Inggris demi memperjuangkan tanah air yang terpisah, kemudian berubah melemah dan gagal menyelamatkan Pakistan dari kekuasaan militer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.